Masuk hadiratmu Bapa, ku sujud dan menyembah. Tiada yang mengerti isi hati ini selain Engkau Bapa. Dalam hadiratmu Bapa, curahkan isi hatiku, segala beban dan persoalan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, oh,
ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini hati kami kembali diperbaharui ketika kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tidak pernah Engkau biarkan orang yang menanti-nantikan Engkau dengan teguh. Engkau segera menampakkan diri-Mu bagi kami. Kami percaya setiap kali kami ada di hadirat-Mu, Engkau memberitahukan jalan-jalan-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami memperbaharui hati kami di hadapan-Mu. Biar kiranya kembali pagi hari ini Engkau boleh mengajari kami dengan perkataan-perkataan, sehingga Engkau memakan kami Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu kiranya menenggelamkan kami. Perkataan-perkataan-Mu kiranya terus mempengaruhi atau meruntuhkan segala gagasan-gagasan yang lama mengenai Engkau. Tuhan, Engkau nyata di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini ajarlah kami bagaimana caranya mengasihi Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau terus membawa kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Silakan Tuhan.
Pujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Shalom semua. Shalom Pak, shalom semua. Iya, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini minimalkan di awal kita berinteraksi gitu. Karena kalau sudah mulai bicara nggak pernah berhenti, ngomong aja terus. Kadang-kadang kita jadi tidak tahu ya apakah sudah benar-benar memahami atau takutnya terlalu tinggi gitu ya. Saudara, setiap pagi kita bersekutu ya. Kadang-kadang ada perasaan, kadang-kadang kita masih bisa ya sampai selama ini kita itu boleh terus dengan tekun gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan ya bangga di dalamnya gitu ya. Bahwa kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kadang bisa menjadi kayak rutinitas juga gitu ya. Ketika hati kita tidak terarah kepada Dia gitu ya. Kadang-kadang memang menyembah Tuhan itu sudah menjadi rutin juga. Padahal saudara, ketika ada perasaan seperti bosan gitu ya, hati kita tidak sumringah ya, tidak berbahagia gitu misalnya gitu. Sebetulnya itu satu gimana ya, keadaan yang tidak lazim sebetulnya gitu. Setiap kali kita bersekutu gitu. Kalau kita tidak ada kata-kata yang kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam gitu. Jadi kalau misalnya kata-kata kita hanya sudah mengikuti bahwa kita harus melakukan seperti itu sebetulnya sesuatu keadaan yang tidak seharusnya gitu sebetulnya. Kalau ada perasaan khawatir, takut gitu ya, atau kosong, perasaan kosong, itu sebetulnya sesuatu yang tidak lazim gitu. Tetapi sebetulnya bukan juga kita buat-buat ya. Itulah sebabnya saudara, berbagai macam keadaan diizinkan gitu. Jadi
ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada hal-hal memang yang diizinkan supaya kita kembali mempergunakan tekad kita untuk mencari Tuhan. Untuk benar-benar punya sikap mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Jadi sebetulnya mempercayai Tuhan itu adalah satu pekerjaan. Dan pekerjaan itu harus kita lakukan dengan serius. Bagaimana kita boleh menjaga hati kita tetap terpaut kepada Dia? Bagaimana kita boleh menanti-nantikan apa yang harus kita lakukan sepanjang hari misalnya? Keputusan apa yang kita ambil? Ketika kita mengambil satu keputusan, apakah benar-benar kita dasarkan melibatkan Dia? Setiap hari menjadi begitu penting ya. Setiap hari yang kita lalui menjadi sebuah perjalanan. Mungkin kadang kita diizinkan melihat seolah-olah keadaan di sekitar kita ya seperti itu saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sehingga kadang membuat kita, memang sedang, ya nggak ada apa-apa. Sehingga kadang kita itu tidak membuat untuk mencari Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Gitu. Memperhatikan Tuhan. Jadi kadang keadaan itu silih berganti. Padahal sebetulnya saudara, keadaan di sekitar kita sebetulnya itu berubah terus. Allah terus bekerja di sana sini. Allah terus bergerak. Tuhan itu terus bergerak. Saudara, memang sangat ini sekali ya. Kalau kita coba berhubungan dengan orang-orang yang mengatakan dirinya mengikut Tuhan, mungkin mereka itu, mereka mengatakan mereka itu merasakan hadirat Tuhan tetap. Mereka juga bisa bilang dipimpin oleh Tuhan. Walaupun pada kenyataannya sudah jelas sebetulnya mereka itu tidak pernah mengalami atau sudah tidak mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka masih bersikukuh mengatakan bahwa mereka akan terangkat. Mereka bisa cerita tentang, nanti begini, saya sudah begini, sudah merasa sudah mencapai. Padahal saudara, orang ini belumlah ditaklukkan oleh Tuhan. Atau boleh dikatakan, jangankan ditaklukkan, mengerti bahwa ada yang namanya penaklukan itu secara nyata nggak pernah mendengarkan itu.
mereka tetap dengan gagasan yang lama. Oh, kalau namanya mengikut Tuhan itu adalah begini, harus berbahasa roh misalnya, harus kepenuhan. Mereka bisa menerangkan, oh kita mesti mengalami seperti yang dikatakan Yeskiel. Ketika ditanya, apa itu? Coba tunjukkan. Yang namanya kepenuhan sampai tenggelam itu gimana sih? Dalam hal, apa namanya, bentuk nyatanya itu gimana sih? Coba tanya gitu. Ketika mengatakan, oh urapan makin kuat. Makin lama, wah kita dikuasai gitu. Saya coba kadang terangkan. Coba lihat hamba-hamba Tuhan besar. Bukankah mereka mengalami semua itu? Tetapi kenapa justru apa yang mereka imani gitu. Katanya mereka dapat Tuhan seperti ini. Tetapi begitu tekanan diperkuat, orang ini akhirnya tunduk. Begitu terjadi perubahan, maka orang ini dengan mudah saja luluh lagi gitu, hancur kepada peraturan dunia. Tetapi itu tidak membuat menyadarkan dia. Gitu. Ada banyak contoh. Dia masih tetap punya satu keyakinan. Oh enggak, dia jatuh itu karena ini, karena ini. Ya. Atau kurang ini kali ya. Misalnya tokoh yang besar mengatakan seperti itu. Yang benar-benar dalam menantikan Tuhan, dalam menginginkan hadirat Tuhan. Aduh, kurang apa gitu. Tetapi kenapa diperhadapkan ketika bermimpi ingin ada di pintu gerbang sorga, itu deg-degan. Itu sudah memasuki ya masa tua lagi. Rasanya saudara, kalau kondisi seperti itu ya umur segitu misalnya. Tapi ketika bermimpi dihadapkan di tahtanya Tuhan, belum di tahta sih sebetulnya, masih di pintu gerbang. Itu sudah gemetar. Itu sudah di usia, wah sudah cukup tua lah. Belum mengalami namanya ditaklukkan oleh Tuhan. Bahkan belum mengenal sebetulnya. Belum mengetahui apa sih sebetulnya yang dikerjakan. Yang akan dikerjakan Tuhan di dalam kita. Jadi tak mengetahui tahapan-tahapan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saya terus perhatikan gitu ya. Nah, jadi kemarin saudara, abang saya itu pagi-pagi habis kita Zoom gitu, telepon saya. Ya. Itu di telepon itu tiba-tiba bilang, wah kapan saya
bisa melayani di tempatmu. Saya kaget gitu. Karena selama ini tak pernah gitu. Selama boleh dikatakan saya pelayanan di sini, tak pernah dia minta pelayanan ke saya gitu. Maksud saya, ya paling ya saya mintalah gitu, atau ya ganti tukar mimbar gitu ya. Atau karena sudah ini dulu sering inilah, mintalah. Nggak perlu minta seperti itu. Nah, saya agak kaget gitu ya. Tapi sebelumnya itu ketika saya sharing dengan teman-teman ini ya, kami sudah merencanakan mau ke tempatnya gitu. Jadi ketika ditanya seperti itu, begitu saya karena memang tidak pernah mendengar seperti itu, saya tanya gini, kok tiba-tiba gitu kan? Dia bilang adalah pewahyuan yang mau disampaikan. Wih, pewahyuan nih keren. Saudara, tetap masih punya pewahyuan. Padahal saudara, saya dalam hati begini, aduh, mana ya? Saya jawab, oke, saya bilang gitu. Tapi nggak bisa minggu ini, minggu depan. Setelah saya itu, saya entah kenapa deg-deg gitu. Aduh. Tapi waktu deg-deg itu saya berusaha gini. Tuhan, esensimu kan kasih ya. Karena kalau dari beberapa kali sharing juga gitu, saya boleh menemukan tidak ada lagi sesuatu yang dia dapatkan. Sayalah yang sering mungkin beberapa kali, udah nggak tahu berkali-kali sebelum ini, saya terus sering gini loh, mencerahkan gitu. Bahkan sampai dia itu, wah, kok kamu bisa dapat seperti ini? Kamu dapat dari mana? Ya persekutuan dengan Tuhan. Ketika mungkin dia dengarkan hal-hal yang baru gitu. Tetapi mungkin karena senioritas ya, mungkin tetap merasa istilahnya dia benar-benarkan, dia amin-aminkan, maksudnya ya dia punya pengertian yang sama juga. Padahal sebetulnya sudah nggak punya. Dari beberapa kali gitu sharing gitu. Jadi saudara, ketika saya itu karena pagi-pagi gitu, harusnya kalau misalnya siang-siang gitu. Jadi kan pagi itu kita turun dari sini 6 berapa? 17 6 ya 6.17 turunnya. Itu jadi 6.30 gitu. Karena saya lagi duduk di depan untuk nelponin yang ada masalah pelayanan kita di kampung. Di situ pun dari saya telepon satu-satu gitu ya. Di situ saya juga diajarin gitu kondisinya gimana. Dan memang saya melihat saudara dari setiap perkataan-perkataan yang saya ucapkan itu tanpa sadar saya perhatikan ada perkataan-perkataan firman Tuhan gitu. Maksudnya itu ada otoritas di balik setiap perkataan itu gitu. Ketika saya bicara gini saya telepon satu-satu, saya telepon jemaatnya begini, saya telepon di pusatnya mereka gimana, saya telepon lagi ini. Dari situ saya melihat dan saya coba perhatikan di dalam hati saya. Apakah ada saya muncul di sana gitu. Maksudnya apakah saya menggurui gitu kan. Atau apakah saya ingin memaksakan apa yang saya dapatkan, merasa diri saya ini
Saya coba perhatikan di area-area mana saya itu yang tidak tunduk gitu, mendengarkan arahan yang di dalam. Saya seperti memperhatikan bagaimana Roh Kudus itu dengan sabar gitu. Dan boleh saya melihat memang satu demi satu Tuhan singkapkan gitu. Oh ternyata masalahnya begini. Masalahnya begitu. Saya ini lagi, oh. Tapi ada satu hal yang buat saya, sampai tadi malam saya ada telepon lagi ya. Itu saya melihat saudara, yang kita sebut dengan Tuhan yang berinkarnasi itu mulai melakukan pekerjaannya gitu. Yang saya lihat yang Tuhan tunjukkan itu adalah bahwa ada solusi dan semua orang merendahkan diri gitu. Ketika mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saya katakan mendengarkan firman Tuhan, ya hanya saya bicara begitu. Saya bukan mengatakan, oh seperti ini firman Tuhan. Tidak. Tapi hanya bicara saja. Saya melihat orang itu boleh memandang setiap kali yang saya telepon itu, orang itu seperti berjumpa dengan Tuhan. Karena saya lihat dari bagaimana masing-masing orang yang saya telepon ini mau merendahkan hatinya gitu. Padahal sebetulnya sudah terjadi satu kesalahpahaman, gitu. Kekerasan hati sebetulnya. Dari sikap-sikap yang ketika wah ngotot gitu ya, ngotot. Saya coba begini loh, gitu. Walaupun saya temukan gitu kerasnya gitu. Padahal sebetulnya dari segi usia dalam melayani Tuhan, dari segi ketulusan hati gitu, mungkin mereka punya juga. Tapi kenapa nggak bisa melihat ini dan nggak bisa mendengarkan? Awalnya itu saya menemukan, wah, dalam hati saya begini, sudah umurnya mungkin beda dengan saya itu ada berapa ya? Cukup lah gitu, dengan paman saya ini. Nah, ketika saya coba ingatkan permasalahannya dulu, di paman saya ini meninggalkan pelayanan di kampung gitu ya. Dan itu cukup membuat ibu saya itu terluka. Sehingga ibu saya sangat menolak gitu. Jadi ketika ada mau pergantian gitu kan. Karena kan gembala yang lama itu meninggal gitu. Jadi yang di pusatnya ini sebetulnya sedang kacau juga. Apalagi dengan yang di rumah saya. Pelayan yang di rumah, yang di Sibolga gitu. Jadi mereka merasa seperti dibiarkan dan ada orang menyusup gitu. Beta juga, ternyata mereka di atas sudah pecah juga. Wah, itu ketika memperhatikan satu demi satu begitu. Tadinya keadaan nggak nampak gitu. Orang-orang merasa dirinya benar.
Tapi ketika saya coba dari pembicaraan itu bicara, saya teleponin, ada yang jemaatnya saya telepon, ada yang ini, saya coba. Karena mereka sudah benar-benar, jadi yang masuk ini, itu benar-benar sudah membuat mereka itu, wow, gitu. Ini pendeta yang baik. Padahal saudara, dari sikap yang pertama dia ambil, langsung membicarakan masalah tanah, itu sebetulnya shock. Gitu. Jadi begitu anak dari pendeta yang meninggal itu mengetahui bahwa langsung bicara mengenai surat tanah gitu. Itu langsung kaget gitu. Bapak saya gitu. Beberapa lama melayani di situ tak pernah mengurusin itu. Kamu tiba-tiba baru aja belum jadi gembala, kamu ngurusin itu gitu. Wah, mereka yang bertengkar. Dan memang permasalahan ibu saya dengan yang di pusatnya itu, wah, itu rasanya kami ini, aduh mak, sudah tua mak, ngapain mikirin itu, sampai saya dalam Zoom kami itu, karena takutnya nanti jemaat itu pada akan pergi gitu. Karena memang sudah, jadi karena mereka dibiarkan begitu, nggak ada gembalanya, jadi yang di sini ketika datang yang ini, sementara yang di sana tidak menerima gitu kan. Karena mereka tahu juga ini dari istilahnya sinode yang memisahkan diri gitu. Mereka yang ini, yang sekarang ini tetap di yang lama, tapi yang satu ini yang mau masuk itu sudah mereka mau buka sinode baru gitu. Jadi, tapi jemaat juga tidak tahu keadaan ini. Jadi, sampai saya bilang begini, aduh Pak, lebih baiklah tutup pelayanan ini. Tutup saja. Enggak lah, Tuhan enggak seperti itu. Jadi saya lihat bagaimana mama saya tetap istilahnya nggak bisa mengampuni paman saya ini. Nggak bisa. Saya jadi ingat sudah. Waktu saya akui juga di hadapan saudara-saudara saya semua. Adik-adik saya. Dulu waktu meninggal bapak itu, saya sebetulnya arogan terhadap Pak Pendeta yang meninggal. Karena dulu saya kan masih di gereja besar, gitu. Belum mengerti istilahnya menggembalakan. Arogannya begini. Pada waktu itu Pak Pendetanya bilang dibawa ke atas mau karena memang bapak saya ini termasuk ya pendiri lah gitu gereja itu. Tua-tuanya lagi. Jadi mau diberangkatkan dari gereja di atas itu. Karena saya nggak melihat, itu yang saya melihat itu kok seperti yang diinikan oleh ibu saya gitu. Padahal sudah lama ngikut Tuhan. Sudah tarsahab katanya. Tarsahab itu kepenuhan Roh Kudus gitu. Sama paman saya ini juga gitu. Wah, kalau namanya berapi-api, aduh. Itu memang sampai itu bapak mertua sama ibu mertua pernah jumpa gitu. Wah, itu kalau udah ini itu sampai nggak sempat berkedip kalau sudah bicara firman Tuhan paman saya. Jadi ketika dulu pas mertua di sini ya, wah itu paman saya itu ngomong terus firman Tuhan. Kalau khotbah itu saudara itu sapu tangannya itu sampai ini, sapu tangannya handuk gitu. Saking menyala-nyala kayak orang-orang Pentakosta dulu. Api Pentakosta, itu kalau mereka nyanyi, wah itu gempar seluruh alam semesta ini sudah. Api Pentakosta, ya gitu-gitu ya. Itu model-model Pentakosta dulu. Tapi tahukah saudara, itu betapa sulitnya merendahkan diri.
Apalagi kalau sudah bicara adat gitu ya. Dia sangat menentang adat itu yang buat dia itu nggak diterima. Tapi sebetulnya pada kenyataannya juga bahwa tetap juga dia minta, istilahnya kalau misalnya ada kan itu uang adat itu, tetap juga minta. Jadi memang orang banyak melihat nggak jadi berkat sebetulnya. Jadi waktu saya juga bicara tadi malam gitu, tetap juga mempertahankan gitu. Sampai saya gini. Lalu saya cerita. Gimana gitu, sebagai bukti apa yang kita alami kalau memang Roh Kudus tinggal dalam kita. Baru mulai menembus. Keadaannya seperti ini loh. Dulu kan pelayanan itu paman yang tinggalin. Karena dulu kan paman sama tulang itu kan belum satu kan. Baru dia mulai menyadari. Dan akhirnya dia minta saya doakan. Tapi dari situ saya sudah melihat, ayo nantikan Tuhan nanti. Jadi kondisinya nanti, jadi pas nanti hari Minggu ini kami mau Zoom. Dari yang saya telepon itu saya boleh melihat bagaimana diam-diam saudara, Tuhan itu melakukan sesuatu. Tuhan bekerja. Sampai saya bilangin adik-adik saya, pokoknya telepon mama gitu. Jadi paman saya juga bilang, udah pokoknya kamu bilanglah sama, karena kan kakaknya dia kan, kamu bilanglah sama Ito gitu, supaya begini. Itu saya sudah lakukan, saya sampai sudah bilang semua adik-adik supaya nelponin mama, supaya ini loh, sudah sekian umur gitu, sudah 70 ya, 73 gitu. Tapi bilang gini, aku sudah mengampuni kok. Sampai inang pendeta juga itu dibelakangin gitu loh. Udah nggak dihargai, berapa kali katanya nggak dihargai lagi. Inikah hasil daripada katanya mengikut Tuhan gitu kan. Itu yang saya dalam hati sedang Tuhan singkapkan. Jadi ketika saya bilang, oke. Jadi nanti benar-benar lah. Kan katanya paman kan terus ya berdoa kan. Mendengarkan suara Tuhan kan. Gitu. Cobalah, lihat nanti. Rendahkanlah hati saya. Itu kan dulu kami ini kan hasil pelayanannya. Tulang kan. Semua kami ini kan ingat nggak? Kami ini lahir dari mana? Tulang yang melayani kami. Ingat kembali panggilan Tuhan atas tulang, saya bilang. Ingat kembali. Situ baru mulai. Harus minta didoain. Tapi saya tahu saudara, walaupun saya tidak mengatakan tentang bagaimana kita ditaklukkan oleh Tuhan gitu, bahwa ternyata Tuhan itu memang melakukan pekerjaannya. Tapi kebanyakan orang Kristen itu kan mereka berpikir bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus. Maka dengan iman atau mereka menerima Tuhan, oh dengan iman masuk surga, semua dengan iman saja. Tetapi tidak mengetahui bahwa Tuhan datang kedua kali
untuk menghakimi gitu. Tujuan daripada menghakimi itu adalah ini loh keadaanmu seperti ini loh. Sadarlah, balik kepada Bapa. Tetapi memang di Alkitab itu kan dikatakan gitu kan, di kitab Wahyu itu. Atau di kitab yang lain bilang. Kitab Injil ya. Bahwa undangan itu dikirim. Tapi orang-orang menolak kan. Kan undangan itu kan untuk perjamuan kan. Jadi ada beberapa contoh itu. Kalau di kitab Wahyu Tuhan datang mengetok. Kalau di kitab Injil dikatakan disuruh suruhan-suruhannya kan. Untuk menyebarin undangan. Jadi semua itu dulu orang pikir itu nanti gitu loh. Saya juga pikirnya dulu seperti itu. Tidak pernah menyangka kalau itu ternyata sekarang. Mempelai datang, mempelai datang. Itu dulu kita pikir itu nanti. Tetapi begitu mendengarkan sekarang beritanya, gitu ya, baru ngeh. Ternyata keadaannya seperti itu. Yang jadi masalah adalah karena orang Kristen itu terus melihat tanda-tanda saja. Mereka bisa menjelaskan tentang akhir zaman. Bisa menjelaskan dengan baik. Hanya tanda-tanda. Cuman masalahnya, walaupun sudah tandanya jelas, si jahat itu mengaburkan tanda-tandanya. Padahal sudah jelas tandanya gitu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau tidak menerima itu. Karena situasinya aman-aman saja gitu kan. Nggak terjadi apa-apa. Wah, enggak kan. Bukan itu kan, bukan tanda itu kan. Membuat mereka masih tetap ada di dunia. Bahkan mereka mengharapkan, orang Kristen ini sangat berterima kasih kepada pemerintah yang membuat bangsa ini akan benar-benar maju. Wah, nanti kita akan, apalagi begitu ditawarkan bantuan-bantuan gitu kepada gereja-gereja. Jadi menganggap ya itu utusan Tuhan. Padahal saudara, jelas-jelas dalam Alkitab. Orang yang mau bangun Niniwe saja itu dikatakan. Saking firman Tuhan. Itu kan sebetulnya pada waktu itu kota yang disuruh pokoknya kalau mau dibangun lagi itu. Kota apa itu ya? Niniwe kah? Jericho, Pak. Oh, yang kalau mau dibangun itu Anak sulung mati, anak Jericho ya? mati. Jericho ya? Oh. Oh iya. Oke, Jericho ya. Kan itu sebetulnya satu peradaban yang sudah maju juga. Jadi sebetulnya kan sudah dikatakan Babel itu kan sudah diruntuhkan. Itu kan sistem dunia ya. Kan sebetulnya Babel ini sama seperti Sodom dan Gomora kan. Kan itu sudah memikat hatinya istri Lot gitu. Kan sebetulnya juga kenapa banyak korban yang ada di Gunung Semeru itu, saudara.
Sebetulnya kan karena mereka itu kan harta mereka ada di sana. Dan memang saudara sama seperti yang ada di gunung apa itu yang di ini, yang bukan yang di Sumatera itu, Gunung Setoli. bukan Sinabung. Itu kan karena memang kan di situ kan subur ya. Jadi bagi mereka sudah terbiasa di situ, karena nanti begitu sudah aman gitu, wow itu tanah itu akan subur kan gitu kan. Nah, itulah yang membuat mereka itu nyaman di sana. Dan istilahnya mereka itu sudah begini. Jadi sebetulnya dari pihak vulkanologi itu mereka sudah memberikan peringatan-peringatan. Hanya saja mereka itu mengharapkan kayak gini loh. Iya Pak, itu peringatan dari dulu sudah ada, memang sudah bunyi juga. Cuman orang vulkanologinya ini tidak jelaskan kondisi yang keluar dari dalam. Saya yakin saudara, kalau dijelaskan pun seperti itu, karena memang hati mereka sudah tertinggal di sana, itu akan sulit meninggalkan itu. Bahkan ada mereka yang berani, itu sudah dikatakan itu panas, gitu. Masih panas gitu. Nerobos kok ke atas, karena apa? Hartanya ada di sana. Nah, tahukah saudara, inilah yang sedang terjadi. Sebetulnya orang-orang percaya itu terbius dengan bahwa kita ini memang akan memimpin dunia. Karena selama ini kita itu tertindas, sudah ditindas oleh penjajah 350 tahun. Waktu kita merdeka, kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Korupsinya ngeri sekali. Dari zaman ke zaman, bahkan ada kalau saudara lihat di salah satu provinsi gitu ya. Aduh, sampai sekarang terus itu saudara. Setiap gubernur yang ada korupsi terus. Heran gitu. Nah, jadi begitu ada figur yang ingin gitu. Bahkan itu sekarang itu sudah ke arah itu jadi yang agama-agama yang radikal-radikal itu. Wah, kayak nggak berkutik gitu. Apalagi dengan munculnya orang-orang yang mungkin sekarang kan lagi di ini tentara kan. Apalagi nanti untuk vaksinasi ini sudah dikerahkan tentara ke depan ini. Itu terus yang dikejar kok. Sampai 100%. Tapi orang-orang bilang, jadi paman saya ini bilang juga, wah, saya tanyakan yang sensitif itu, gitu, dia bilang, saya benar-benar bergumul sama Tuhan, dan jawabannya saya terima. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan kuat, gitu. Tapi dalam hati saya tahu Tuhan bisa melakukan apapun. Dia bisa menjelaskan benar-benar dia berdoa. Walaupun saya bilang kesaksian saya, gitu. Saya ceritakan gitu. Enggak. Dia malah nasihati saya gitu. Ya. Supaya istilahnya ya saya terimalah. Kira-kira gitu. Apa motivasinya untuk menerima itu, saya bilang. Oh, itu kan kita nanti kalau menuai jiwa besar-besaran. Saudara, penuaian jiwa besar-besaran. Dari dulu gereja nggak pernah tunduk sama pemerintah.
Tapi sekarang kita itu mau dirangkul. Ditelan. Dan banyak tidak sadar. Sudah ditelan oleh kenikmatan dunia ini. Jadi mari saudara kenali juga. Kenali apa yang sekarang sedang menelan kita. Dunia ini. Jericho itu harus, nanti kalau yang membangunnya katanya harus itu mempersembahkan anaknya katanya. Anak sulungnya katanya. Siapa yang memang ada juga yang terobos juga, dibangun juga. Itulah pemberontakan terhadap firman. Bayangkan sampai segaji itu rela, ya memang karena sudah firman. Sama dengan sekarang. Tuhan katakan langit dan bumi ini akan berlalu, yang lama ini akan berlalu. Tetapi saudara, itu orang tuh nggak percaya. Jadi begitu melihat itu lupa perkataan Tuhan. Kita tak sadar waktu itu mau diambil dari kita. Waktu kita sudah dirampas dari dunia ini. Ternyata hati kita masih melekat di dunia ini. Kita masih memikirkan tentang masa depan kita. Padahal di dunia ini kita nggak punya masa depan lagi, saudara. Masa depan kita itu Tuhan. Jadi pengertian kita yang awal-awal itu saudara tentang hidup selama-lamanya itu ada tercampur ternyata masih dengan keinginan kita yang dulu kita nggak menyadarinya. Saya pun tak menyadari. Jadi disinilah sebetulnya hari-hari yang kita lewati ini saudara. Ternyata Tuhan singkapkan siapa diri kita. Apakah kita masih melekat ternyata dengan dunia? Ternyata masih. Kita masih memikirkan diri kita. Begitu kita nggak punya uang lagi, gitu. Mulai mikir nanti gimana kalau kayak gini. Juallah segala milikmu. Kan? Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Pasti beli. Beda di zaman kasih karunia, saudara. Di zaman kasih karunia, wow, dia memberkati kita kian lama, kian kaya, menjadi sangat kaya. Pengajarannya adalah kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau pasti diberkati. Kalau engkau memberikan perpuluhan, maka engkau akan mendapatkan bla bla bla. Sekarang yang harus kita jalani adalah belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Jadi saudara, kita ini ibaratnya begini. Ibaratnya kalau ada musuh yang terakhir yang mau dikalahkan di dalam kita itu adalah usaha kita terakhir untuk menyelamatkan nyawa kita. Inilah yang Tuhan sering bilang ke saya, sampai kapan kamu terus begini? Kan berkali-kali kan saya alami. Padahal saudara Tuhan sudah buktikan gitu, bahwa ketika saya tak ada penghasilan yang pasti, saya pun nggak kerja. Saya nggak ada pelayanan mendoakan orang. 2 tahun Tuhan pelihara kami. Dari rumah saya yang
Wah, bagaimana melunasinya? Bisa lunas juga. Dari kita yang boleh dikatakan ya sudah mau diusir. Bagaimana kita nggak bisa mengganti plafon gereja yang lama kita? Tapi kita melihat dengan sewa 3 ruko sekarang. Tuhan sudah tunjukkan sebetulnya. Tapi saudara, begitu kita masuk kepada keadaan itu, seperti terjebak rasanya. Tapi karena sudah punya pengalaman itu, saudara, dalam hati saya. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang kenal diri saya. Saya mana bisa menaklukkan diri saya. Hanya Engkau, Tuhan. Saudara, perpaduan antara di mana dia gerakkan tekad kita untuk mengasihi Tuhan. Itu dari dia juga. Dan ternyata waktu kita laksanakan tekad kita ternyata kita gagal. Disitulah saudara, kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak dirancang. Dia berikan kita, lalu kita mengatakan begini sama Tuhan. Mengasihi Engkau sampai ke penjara. Aku mengasihi Engkau sampai mati sekalipun. Mungkin kita rela menghadapi penderitaan, penganiayaan. Tetapi sebetulnya orang itu belum takluk. Tahukah saudara? Berapa kali Paulus mengalami penganiayaan, penderitaan. Mungkin dia paling ngeri. Tapi tahukah saudara? Belum juga ditaklukkan. Proses penaklukan kita itu cukup panjang. Jadi saudara, banyak orang menyebutkan dirinya itu, oh jemaat Philadelphia. Ketika saya sharing juga, tetap. Kita akan mengangkat, hanya jemaat Philadelphia lah yang terangkat. Lalu mereka menyelidiki jemaat Philadelphia. Saudara, jemaat Philadelphia ini bukan begini saudara maksudnya ya. Bukan karena kita itu misalnya karena kita tekun menantikan Tuhan. Lalu bayangan kita itu seolah-olah lepas dari penganiayaan. Bukan itu maksud. Jadi maksudnya adalah sebetulnya kita yang mengalami penghakiman setiap hari akhirnya menemukan Tuhan itu nyata. Dan di dalam kita ini tidak ada lagi ingin sebetulnya. Jadi bukan masalah kita itu nggak mengalami penganiayaan, bukan. Jadi orang yang mengalami penganiayaan. Jadi itu kadang karena terlalu masih kerasnya, masih teguhnya gagasannya. Masih bercampurnya ambisi dia ingin mengasihi Tuhan. Walaupun di satu sisi itu Tuhan minta. Tetapi sebetulnya dari penghakimannya itu saudara, dari hajarannya itu, kita melihat diri kita. Ternyata kita ini gagal. Ternyata kita ini nggak mampu. Nah, pengakuan kita tidak mampu inilah. Itu tapi jujur ya, bukan jadi ini. Lewat pengalaman hidup kita, akhirnya kita itu dengan tekun menantikan dia setiap hari. Jadi harus ada yang ditaklukkan di dalam kita. Itu maksudnya, saudara. Jadi saudara, kalau dalam kita mungkin selama menanti-nantikan Tuhan ini, selama kita duduk di kaki Tuhan ini, kalau masih ada di dalam diri kita itu, kita masih menyimpan masa depan kita sendiri.
Dan sebetulnya sudah datang kepada kita firman Tuhan. Tapi kita mengeraskan hati kita. Hati kita masih di dunia. Ketika saya mengatakan, ayo, pagi-pagi gimana? Coba perhatikan. Ketika kita untuk bekerja di dunia, oh betapa kita mengatur waktu kita untuk itu. Tapi kenapa untuk bersekutu dengan Tuhan kita tidak atur waktu kita? Kita tidak dipersiapkan. Berarti kan hati kita masih ada di dunia toh. Ketika saya mengatakan berulang kali, dengerin, ulang gitu. Saya selalu perhatikan, saya lihat. Kan ketahuan apakah saudara itu mendengarkan ulang kembali. Kan ketahuan, saudara. Kan tidak. Dari situ kan sebetulnya kita bisa tahu, saudara. Hati kita ada di mana, kita bisa tahu. Berarti kan begini. Selama ini yang saudara dengar itu, ya sudah cukup. Padahal, saudara, tahukah saudara? Kadang-kadang ketika saya cerita, kenapa saya minta, ayo perhatikan ini. Tahu nggak? Karena ketahuan, saudara. Di sini itu ketahuan. Apakah saudara benar-benar nih memperhatikan gitu? Apakah seperti Maria mendengarkan? Ketahuan? Makanya ketika saya bilang, ayo. Sebetulnya saudara, tujuan Tuhan ingin loh, ini loh keadaanmu itu kayak gini. Ini banjir besar sudah mau datang. Saudara, itu kan iklim bisa diubah. Saudara. Bahkan tsunami saja bisa dibuat. Dengarkan dulu ancaman-ancaman terhadap Jakarta. Saudara, itu begitu ada ini ya, pemberontak ini. Tahu nggak? Itu benar-benar sudah mulai kelihatan. Mereka bisa dikontrol. Bahkan kota demi kota bisa dikontrol. Kapan terjadi bencana? Sudah ada teknologi yang bisa buat itu. Mau bikin angin badai, mau bikin tornado, bisa semua. Kenapa negara-negara sekarang tunduk? Tahukah saudara? Itu sudah ada ancaman-ancaman yang sangat serius di balik layar. Inilah yang dikatakan itu kesusahan besar yang belum pernah terjadi. Salah satunya adalah wabah itu. Siti Fadila bilang begini. Kalau sudah Bill Gates yang meramalkan, aduh, saya takut katanya. Karena dia meramalkan bukan pakai kemenyan. Kalau meramalkan pakai kemenyan, nggak takut. Orang nggak takut sama Mbak Yu, nggak takut. Mbak Yu mati yuk. Nggak takut sama Nyi Roro Kidul, nggak takut saudara. Saudara, kalau dulu, kalau kita pikir kita punya jawara-jawara dulu ya, wah ilmu saipi angin segala macam gitu ya. Tapi nggak mempan sama orang Belanda.
Nggak mempan kan? Kalau dengar-dengar, wah, legenda-legenda, wah. Tapi nggak mempan tuh. Jadi begitu. Kan yang wabah ini kan masalah vaksinasi kan itu dia bilang. Tahun 2015 atau 2016. Itu Bill Gates sudah meramalkannya. Dan terjadi kan. Nanti semua orang akan ada wabah. Pokoknya semua harus divaksin. Makanya diajak negara-negara itu memproduksi vaksin. Tapi saudara, yang berikutnya ini kan dia bilang, sebetulnya sudah landai. Gak ada lagi. Jadi, mau dibuat PPKM. Wah, di luar. Wah, ini mulai kedengaran dibatalkan PPKM. Tapi tahukah saudara? Dari situ juga bisa, diarahkan lagi ke yang lain. Ya buat lagi pengumuman. Sudah datang wabah yang baru, yang 5 kali lipat lebih parah dari yang ini. Mereka tahu, saudara. Tapi saudara, begitu dibicarakan gitu, takut juga ininya dari pembicaraannya itu. Dia bilang, begitu pemerintah 5 kali. Siti Fadila ngomong apa? Itu omikron apa? Itu nggak ada apa-apanya katanya. Nggak berbahaya katanya. Ayo. Saudara, sekarang ini saudara, bangsa-bangsa itu ini beneran sudah dikontrol. Beneran. Makanya nggak berani. Apalagi sama Indonesia sekarang. Saudara pikir. Jadi benar-benar saudara, dari bangsa kita ini pemimpin dunianya. Sudah saudara ngerti apa pemimpin dunia? Tapi saudara tahu nggak, kita tersihir semua dengan segala kebaikan. Tersihir dengan sepeda, saudara. Tersihir dengan sertifikat tanah. Saudara. Iya. Tersihir dengan IMB membangun gereja. Tahukah saudara? Justru sesudah gereja punya gedung gereja, disitulah kemerosotan imannya. Jauh. Yang di kampung itu saudara, aduh, ditawarkan soalnya sama si pendeta yang itu. Saya akan urus nanti supaya kita mendapatkan bantuan katanya. Ampun deh, tersihir juga jemaat di situ. Bagus itu, bagus itu. Selama ini begitu belum terbangun gereja itu, saudara. Dulu gimana gitu kan? Nggak ada mikirin itu. Begitu ditawarkan bantuan, kepincut. Ini banjir besar yang sedang terjadi ini. Jangan bayangin, saudara. Ya, harus ngomong kayak gini kan saya kan, nggak menegangkan gitu kan. Tapi ini strategi Tuhan, saudara, untuk menarik hati kita. Sadar loh, nak. Kalau saya mungkin mengatakan dengan tegang gitu, wah, saudara mungkin ini tenang ngomongnya. Tetapi walaupun tenang ngomongnya kayak gini, ini sudah sebetulnya, kalau ada siaga, sudah siaga berapa kita ini sekarang? Peristiwa Semeru itu sebagai contoh nih. Mereka bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahu nggak? Sedimennya itu sudah di sana numpuk.
Sebetulnya sama saja peristiwanya yang tahun lalu dengan tahun ini erupsinya. Jadi ini bukan masalah erupsi. Mereka menyalahkan. Bukan, udah numpuk di sana. Di atas. Jadi begitu terjadi hujan di atas gitu, itu belum sempat dinormalisasi gitu. Itulah yang menghantam jembatan ikonnya Lumajang itu, saudara. Saya pikir jembatan abal-abal, saudara. Ternyata itu jembatan baru yang kalau waktu saya lihat yang ke Padang itu, saya lihat aslinya gitu. Betapa dahsyatnya aliran lahar itu, saudara. Karena udah numpuk di atas. Sekarang itu terakhir korbannya 40 yang sudah ketemu. Masih ada 16 yang hilang yang sudah melapor berarti. Dan mereka bilang masih banyak lagi yang lain. Dan akan terjadi lebih banyak. Tetapi akan dibuat seolah-olah, saudara, itu bisa dikendalikan semua. Benar-benar, saudara, dunia ini sedang mempertahankan nyawanya yang terakhir. Itu sebetulnya. Tapi saudara, semua gereja, mari kita berdoa supaya berhenti bencana. Tidak akan berhenti. Jadi nggak ada gunanya kita berdoa mendoakan itu. Yang kita doakan adalah, ayo semua kita merendahkan diri. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Saudara, ini keadaan kita sekarang. Ayo nih sadarilah. Ayo keluar. Sadari. Kembali kepada Bapa. Bertobatlah. Dan balik pada Bapa. Itu lagu lama. Gue paling suka kalau Desember itu nyanyi. Ini waktunya, saudara. Jadi saudara, kalau dikatakan, udah arahkan hati kepada Tuhan. Pasti saudara punya waktu senggang. Renungkan firman Tuhan. Bacalah kitab Tuhan yang Maha Kuasa itu, saudara. Jangan menolak. Sejauh ini saya menemukan tak ada yang sesat di situ. Harusnya sudah cukup ya 300 hari ya saya membaca terus. Tak ada yang sesat. Kalau ada yang saudara ragu di sana, tanyakan saya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa melepaskan kita. Walaupun Tuhan yang Maha Kuasa itu sama dengan Yesus. Tapi ketika kita menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, itu beda. Beda karena apa? Kita masuk pekerjaan tahap terakhir. Ini membuat kita itu benar-benar serius. Kalau hanya di Bapa saja kita disimplot, kita nggak pernah serius. Selalu ada excuse, roh excuse. Kalau sudah berbicara Tuhan yang Maha Kuasa, di sini ada kegentaran. Kalau kita masih di pikiran yang lama, dia itu Bapa yang mengasihi. Habis oleh dunia ini, saudara. Makanya dia mesti sama seperti ditarik dari api. Sama seperti itu, saudara. Bayangin sampai akhirnya mereka mati berpelukan. Ada yang mati di truk.
banyak sebetulnya, mungkin yang masih tertimbun gitu. Mereka sendiri menceritakan. Kira-kira itulah keadaannya, saudara. Ayo kasih ini sebagai satu gambaran bagi saudara. Jangan anggap biasa keadaan yang sekarang. Arahkan hatimu kepada sorga, bukan kepada dunia ini lagi. Haleluya, sudah lewat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Ini hidup kami, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan. Engkau yang memimpin kami, membawa kami, menaklukkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom semua.